Jadi ini semua kata bendanya dijamakkan dulu, baru diubah ke bentuk objek. Jadi ya, kalau kojim jadi kojik, kojikot, kobat, kobatokot, konho, konhakot, pohar, pohorokot, pok, pokokot, ke, kezeket. Nah ini Mas, kenapa? Oh, ini udah dikasih tahu sih. Jadi kalau ada beberapa kata yang huruf vokalnya berubah pendek. Oh, kalau yang pendek, kalau dijadiin panjang, jadi yang itunya hilang. Jadi coret atas itu sebenarnya itu aksen panjang. Jadi aksen pengucapan panjang, coret atas. Jadi kalau ada beberapa kata yang huruf vokalnya mempunyai aksen panjang, kalau dibikin menjadi objek atau dijamakkan, itu berubah menjadi pendek. Salah satunya adalah case. Case ini tangan. Jadi kalau dijamakkan atau dirubah bentuk menjadi objek, dia berubah menjadi pendek. Tapi tidak semuanya ya. Ya ini borokot, so, nah ini sobokot. Kalau tunggal sot, tapi kalau jamak jadi sobokot. Oh iya. Aneh kan. Aneh. Mas boleh nanya ulang nggak yang kabat? Oh ya. Kobat. Nah itu kenapa jadi enggak nih. Kalau kobat sama tetap enggak. Kenapa tokat ya? Kobatuk. Kenapa kobatuk? Kobatuk. Iya. Aku yang salah. Ya, oke. Next Mas. Erdil jadi erdiket, kerteket, holokot, kucakot, samituget, paket, jadi samituget paket, orcokot. Ini gara-gara A-nya itu Mei ya? Ya, benar. Lagi-lagi. Kenapa nggak orcok? Arcokot. Kenapa? Itu lagi-lagi masalah harmoni bunyi. Oh, ya. Referensinya orang Hungaria. Sebenarnya orcokot itu make sense juga ya, tapi kenapa jadi orcokot? Itu yang pertanyaan kadang yang susah dijawab. Itu. Oke. Sebenarnya ya emang. Ya ini juga sama dengan parkokat, ya kan? Yang bawah nanti. Betul. Itu cuma kayak kecuali karena pendengaran aja ya. Jadi sebenarnya kemarin ada teorinya sedikit sebenarnya. Ada teorinya kenapa. Kita balik lagi sebelumnya. Nah, di sini kalau ada huruf kata benda yang huruf vokalnya me atau dalam atau berat dan berakhiran yang huruf vokal konsonan cs, t, c, g, j, k, m. Nah, itu kemungkinan besar memakai akhiran ot. Kalau dijamakkan juga menjadi OK. Jadi O ini mengikuti kata benda yang berakhiran CS, T, C, J, K, M, tapi huruf vokalnya huruf me, ya, bukan huruf yang mogos. Jadi sebenarnya OT itu kebalikannya ET. Karena sebenarnya sama semua kata benda yang berakhiran huruf C, T, C, J, K, M akan mendapat akhiran OT atau ET, tergantung. Kalau huruf vokalnya me mendapat akhiran OT, kalau huruf vokalnya mogos mendapat akhiran ET. Jadi memang bisa dihafalkan, bisa dicari patokannya. Jadi kalau ada kata benda yang berakhiran huruf vokal J, T, C, J, K, M, nah kemungkinan berakhiran OT atau
ET. Tergantung huruf vokalnya bagaimana. Jadi bisa sebenarnya memakai patokan huruf konsonan terakhir dari kata bendanya. Tapi ya lagi-lagi selalu ada aja pengecualian bahasa Hongaria. Oke, kita tadi sampai di kalau nggak salah ortok. Sekeket, porkokot. Nah, lagi-lagi ini kan akhirannya kan K. Pork akhirnya K, terus dapat akhiran O, karena huruf belakangnya K. Terus sama dengan di sini K juga mendapat akhirannya E, karena huruf vokalnya E. E itu huruf vokal Mogor. Tetapi dalam bentuk jamak hanya ada 2 akhiran kan, ot sama et. Gampang kalau udah dalam bentuk jamak sih gampang, hanya ada ot sama et. Jadi kocikot, ot atau et, dan erduket, kocikot. Jadi hanya ada 2 kemungkinan kalau dalam bentuk jamak, lebih mudah. Kunjibek, vilamos, sokot, vizeket, döründöket, laptopokot, böröket, hazokot, busokot. Ya, aku salah nih, Mas. Nah, jadi bisa kalian lihat bahwa untuk kata benda jamak hanya ada 2 akhiran enaknya, ot dan et. Yang membuat agak ribet itu saat menjamakkannya itu tadi. Oh iya. Ya kan. Oke, sampai di sini Rizal ada pertanyaan nggak? Ini Santi udah oke. Aku lihat dari PR-nya. Iya, nggak baca kalau perintahnya buatlah menjadi banyak jamak. Tapi kalau mamanya mengubah ke bentuk objek masih oke ya. Jadi koci menjadi koci gitu ya. Gitu ya. Kalau masih bentuk tunggal masih oke ya. Kobat jadi kobat. Kayaknya masih oke. Masih oke. Kita coba lihat ke belakang bentar. Kita lihat 3 atau 4 kata saja. Oke, kalau Rizal, kalau port menjadi apa? Dijamakkan. Satu-satu dulu kan. Ruho kalau dijamakkan menjadi diobjekkan menjadi ruhat. Apa nih? Ruhat ya. Ruhat ya. Ruhat. Oke. Borat menjadi boratot. Konyiho. Konyihat. Ember. Emberet. Embert. Kalau akhiran langsung T ya? Oh iya. Langsung T. Kunz. Kunyivet. Kormanya. Kormanyet. Kormany. Kormanj ya. Board. Oke, berarti masih oke ya. Jadi kalau maunya langsung kata bendanya tunggal oke berarti ya. Oke, kalau yang ini sekarang coba yang akhirannya AT sama OT. Aku nggak tahu nih. Aku sih sebenarnya nggak bisa gitu ya, Mas. Tapi aku ngelihat dulu kalau misalnya mau ngejamakin maupun itu. Ya nggak apa-apa lah, itu nggak apa. Yang penting melihat rumusnya dulu gitu. Iya. Oh nggak apa-apa emang, ya emang harus kayak gitu. Aku dulu juga kemana-mana bawa contek. Harus, kecuali pas ujian ya. Oh, nggak apa-apa, santai aja. Aku juga kalau lagi
Kalau lagi belajar bahasa pastilah lihat contekan itu pasti. Dan bisa langsung pakai feeling. Oke, kalau yang ini masih ingat. Oke, menjadi Very good. oke. Aki apa Bongso bisa bantu, masih ingat nggak? Masih berusaha mengingat. Kedet. Kedet, kevet. Karena ada apa? Jadi kalau kata benda yang terdiri dari hanya satu suku kata dan berakhiran huruf vokal, ya pastinya biasanya itu biasanya kita harus tambahkan huruf V sebelum kita kasih akhiran yang OT, ET, dan seterusnya. Tapi tidak semuanya ya, tidak semuanya. Ada yang tidak memakai huruf V, contohnya so menjadi sot, gitu. Contoh kita lihat lagi, to, dano menjadi Towet. Oh, bukan. Yeah. Akhiran ET atau OT atau OT dan lain-lain itu kita cocokkan dengan kandungan vokal dalam kata bendanya. Jadi kalau kata bendanya mempunyai huruf vokal mogos, maka akhirannya dari akhiran yang rupanya mogos. Iya kan? Jadi kalau huruf O itu masuk ke huruf vokal yang M. Tovat, Mas. Bukan. Tovat. Nah, tapi ini ada perubahan pengecualian, tapi benar akhirannya OT. Hanya saja to itu adalah pengecualian. Sama hanya dengan lo, tapi lo tidak sebegitu drastis perubahannya seperti to. Ada bisa nembak nggak? Lovat juga. Lovat. Dan bisa dilihat bahwa huruf vokalnya dari panjang, dari ke panjang menjadi pendek. To dari panjang sebenarnya pendek juga, cuma ejaannya jadi O. Huruf O dalam kata kuda ini menjadi pendek. Iya. Jadi biasanya memang kalau huruf vokal ada di belakang itu berubah menjadi pendek. Kalau udah pendek ya berarti udah nggak berubah lagi. Nah ini alum, ini ada perubahan tempat dari si huruf vokal. Almot. Ingat kan? Oke. Nah kalau usul ini pengecualian. Kalau masalahnya itu ada dispute apa namanya? Dispute itu perdebatan karena dalam bentuk jamak kan sowok, so itu kata. Kalau dijamakkan jadi sowok, kata-kata. Terus kenapa kalau huruf kalau dibikin tarjos, dibikin objek tunggal, kenapa bukan sowot, tapi kenapa sot? Jadi ada orang Hungaria yang menggunakan dua versi, sot sama sowot. Tapi yang versi benar adalah sot. Tapi sowot sepertinya sudah menjadi dinormalisasikan atau dinaturalisasikan. Kalau jadi bahkan orang Hungarianya sendiri nggak terima ya. Kadang ada beberapa konteks yang enggak seperti itu. Ya. Terus biasanya mereka nanti akan mengacu, ini dari buku yang diterbitkan tahun sekian, tulisannya seperti ini, berarti benar. Jadi ya, tapi untungnya kita nggak sering pakai. Jadi case lagi, jadi KZ ya, berubah jadi pendek. Ya. Ut pendek juga menjadi utot. Utot. Oh ya. Fu menjadi Futet. Fuvet. Betul, Fuvet. Dan berubah pendek. Ya. Salju. Obat. Obat. Ya. Jadi ho sama to ini pacaran ya. Ho sama to pacaran. Berubahnya sama. Nah dulu gini, yang berubah huruf vokalnya berubah tempat. Dolgot. Dolgot.
Lelet, berubah Lelekat. tempat lagi. Lilcat. Lelket. Jadi lagi-lagi ada lagi perubahan huruf vokal dari monggol menjadi pendek. So, show, garam. Shot. Karena pengecualian. Viz. VZ. Berubah pendek ya. Dari huruf vokal I-nya dari panjang menjadi pendek. Kud. Ayo. Kutat. Huruf U-nya berubah pendek enggak? Jadi pendek. Gat. Gotot. Terus jadi pendek. Kayak ini, ada masalahnya enggak? Kalau ada, nah itulah pengecualian lagi. Nah, ini yang paling suka aku ini. Tuker menjadi tukrut. Nah, berubah cepat. Jadi kalau yang akhiran OR, akhiran EK, akhiran OG, itu akhiran EM, akhiran EM, itu sering mengalami perubahan, si huruf vokalnya itu mengalami perubahan cepat. Dari tukur, dari di belakang huruf R, meloncat ke dari depan huruf R meloncat ke belakang huruf R, sama seperti dolok, ada di depan huruf G terus meloncat ke belakang huruf G, sama seperti kasusnya lelek, di depan huruf K meloncat ke belakang huruf K. Tapi seperti yang minggu kemarin Riza coba ngomongin, lebih enak kalau tukrut daripada tukerut. Kepanjangan. Contoh lagi, kalau jemur berarti sama konteksnya nanti seperti tukur. Menjadi apa coba? Jomort. Jomrot. Ya. Jomrot. Ya, walaupun ini kan kebanyakan huruf kata benda yang berakhir huruf R itu langsung mendapat akhiran T saja. Tapi khusus yang OR, ER, itu mengalami perubahan tempat si huruf vokalnya. Kat, jadi kadot. Jadi kat ini pacaran sama gat. Bodrot. Lab menjadi labot. Epret. No. Jadi sama, berubah tempat huruf vokal terakhirnya. Seder sama seperti epel. Sedret. Folot. Eteren. Ini berubah tempat juga. Akhirnya Ethernet. Jadi ada beberapa kata yang bentuk objeknya kurang lazim seperti kata-kata benda yang lain. Kurang lazimnya yaitu ada huruf vokalnya pindah posisi. Oke, jadi ini ada sih teorinya kemarin ya. Teorinya nih, ada beberapa kata yang mengalami perubahan, tapi yang jarang. Contohnya akhiran OG, EK, ER, OR, OM. Yang kata-kata seperti ini mengalami perubahan bentuk katanya. Ini kalau nanti kalian bisa pelajari lagi, kalau kalian mau nanti aku kasih kata-kata lagi, kalian kerjain pengobjekannya. Tapi yang paling bagus sih sebenarnya kalau pas kalian lagi di luar, lagi jalan, terus kalian lihat barang apa gitu, namanya ada sepeda gitu kan, sepeda itu apa ya bentuk objeknya gitu kan. Jadi yang benar kalian lihat sehari-hari. Dan kalau dalam teori tata bahasa seperti ini kan kadang
banyak kata yang sebenarnya nggak kita pakai gitu kan. Contohnya atau jarang kita gunakan. Contohnya molom. Molom ini kata yang berarti grinder itu apa yang buat ngulek menggiling, gilingan. Jarang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Moyom, keras. Kata ini jarang kita gunakan. Jadi kalau umpamanya kalian mau berlatih atau melatih mengubah kata benda menjadi objek kalimat, kalian cari kata-kata benda yang kalian lihat sehari-hari. Contohnya, kalau pas kalian di tempat atau di kamar tidur, ada meja, ada kursi, ada tempat tidur. Nah, itu nanti akan cepat build up kosakatanya. Nanti kalian kalau mau kalian catat kata-kata benda yang ada di sekitarmu. Kalau kamu nggak tahu bahasa Hunggaranya apa, bisa kontak ke DM di WhatsApp, nanti aku kasih. Nanti kalian bikin objeknya bagaimana, terus nanti kalian bikin kalimat. Nah, itu lebih cepat untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari sih, daripada mempelajari kata-kata yang belum tentu kita pakai juga gitu kan. Oke. Saya masih gini aja tadi udah berani ke pasar Carnok kok saya. Bagus, siapa yang sudah berani ke pasar sendirian? Saya tadi. Modalnya cuma sapaan, mini bekerul is. Iya, ngafalin angka-angka. Terus habis gitu kesenam, siap udah. Malah berani aja, nanti kamu akan ketemu kata-kata baru malah kan. Kalau mamanya lagi dibeli apa gitu kan, kamu tanya aja, Mies itu ini apa? Mereka kan bilang, oh, kaposta. Nah, kamu bisa belajar kata baru dari orang, walaupun kamu nggak tahu, belum tahu gimana cara nulisnya, tapi ada kata baru ya kamu punya. Banyak loh kata dalam bahasa Hungaria yang aku belum pasti tahu gimana nulisnya dengan benar, karena pakai. Karena aku dapatnya dari pergaulan. Oke. Mau apa? Kita review lagi yang ini sampai sampai clear, benar-benar clear, atau kita bahas PR saja? Ini next saja, Mas. Ini next saja ya. Ini move on. Kalian lihat lagi di slide yang aku kirim. Kita move on di PR-nya. Sebenarnya aku mau kasih lihat ini dulu sih, biar penyemangat sih sebenarnya. Penyemangat atau yang bikin down mungkin. Semoga aja enggak. Nah, itulah kenapa dari awal aku mengajarkan konjugasi, jadi mengajarkan akhiran-akhiran dalam bahasa Hungaria, termasuk wajok, kata kerja to be. Kenapa pentingnya kita latihan kata kerja to be, dan kenapa kita pentingnya latihan konjugasi, karena sebenarnya akhiran dari setiap konjugasi itu akan kita pakai terus sampai grammar yang terakhir. Contoh ini hanya beberapa contoh saja dalam bahasa Hungaria ya. Jadi dalam bahasa Hungaria itu tidak seperti dalam bahasa lain. Contohnya preposisi, mereka bisa berdiri sendiri, punya satu kata terus tinggal nambahin kata yang lain. Contohnya kalau dalam bahasa Inggris dengan gitu kan menjadi with. Kalau mamanya dalam bahasa Prancis avec gitu kan, kalau dalam bahasa Indonesia kan dengan. Jadi kita dalam 3 bahasa itu, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, satu bahasa Belanda itu pakai met, itu kita hanya belajar satu kata, itu sudah bisa kita membuat kalimat dengan benar, karena kita tinggal menyambung-nyambungkan kata istilahnya. Iya, makanya itu Mas kok bisa kayak gini sih. Nah, makanya dalam bahasa Hungaria preposisi itu digabungkan dengan si kata bendanya.
contohnya saja ya, kita kan sudah belajar tentang keresem. Aku mencari kan, jadi M ini untuk kata konjugasi untuk subjek saya kan, M. Jika objeknya definite, contohnya keresem otonar, jadi guru. Aku mencari guru, ya itu objek definite, guru otonar. Nah di sini kita sudah belajar akhiran em yang kita pakai untuk subjek saya. Oke. Nah, kalau dalam konteks kepemilikan, kepunyaan, akhiran ini juga kita pakai lagi, akhiran em. Buku, kunst, jadi kunjven. Nanti kita bahas minggu depan semoga, atau depannya lagi. Jadi akhiran em ini akan kita bawa terus nih. Jadi untuk mengungkapkan bukuku, akhiran em kita pakai. Enjin, milikku, akhiran em kita pakai. Untukku, akhiran em kita pakai. Denganku, akhiran em kita pakai. Jadi terus sampai preposisi-preposisi yang banyak lagi. Sampai bukan hanya maaf ya Mas ya. Kalau airtime kok demi aku gitu, tapi kalau saya mau bilang aku nggak ngerti gitu, name airtime. Iya, nah benar. Jadi air itu salah satu juga contohnya air itu di sini bukan kata kerja ya. Jadi air kata kerja itu airtime, tapi di sini air di sini artinya demi. Jadi contohnya kan kalau kamu demi aku atau karena aku, kalau bagiku, nah kalau bahasa Indonesianya. Terus kalau kalian udah pernah dengar kata tanya Mier, kenapa? Mier, kenapa? Terus jawabannya Ozer. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan si kata tanya Mier, terus jawabannya Ozer, Mer, itu artinya itu menuju ke aku, jadi demi aku. Contohnya kalau umpamanya aku melakukan ini demimu, untukmu. Es cinalom ertet. Jadi aku melakukan ini untukmu, demimu. Terus aku berkorban ini. Ertet. Oh. Okay. Jadi itu, jadi yang di sini tuh ada suku kata nok, sebentar maaf. Suku kata neck, vel, vol, ada volnya, roll, oz, roid, tel, nal, ben, itu adalah semacam kalau bisa dibilang suku kata, tapi suku kata yang mempunyai makna. Jadi kalau no, neck ini suku kata yang mempunyai arti untuk. Vel, vol itu mempunyai arti dengan. Tapi kita terlalu terlalu cepat kita ngomong ini hanya aku mau kasih tahu kalian bahwa pentingnya mengingat akhiran sesuai subjeknya dalam bahasa Hongaria, karena akhiran ini akan kita bawa terus sampai tata bahasa berikutnya. Jadi akhiran em untuk saya, kalau subjek kamu kan ed, nah itu akan kita bawa terus. Jadi penting sekali kalian menghafal konjugasi akhiran dalam bahasa Hongaria sesuai subjeknya. Jadi kalau subjeknya saya akhirannya apa, kalau subjeknya kamu akhirannya apa, kalau subjeknya dia akhirannya apa, subjeknya kita akhirannya terus subjeknya ti akhirannya tok, tek kan, terus subjeknya akhirannya apa. Nah, akhirannya itu ya, kalian hafalkan dan kalian bisa mungkin tahu kapan dan dalam konteks seperti apa kalian menggunakannya. Karena contohnya aja, sebenarnya sama tadi ini, katanya keres, tapi akhirnya beda. Yang satu saya, yang satunya lagi kita. Kenyidem bukuku, jadi kenyidem buku kita. Jadi akhiran ini benar-benar penting. Jadi sebisa mungkin kalian hafalkan, karena akan mempermudah jalan kalian berikutnya.
Oke, jadi ini beberapa contoh saja pembentukan suatu kata dalam bahasa Hungaria. Semuanya itu terbentuk dari akhiran. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kebanyakan kan awalan kan ada me, di, memper, ber, dan segala macam. Kalau dalam bahasa Hungaria lebih kebanyakan itu akhiran. Oke, jadi ini persiapan aja untuk kalian, terus penyemangat untuk kalian menghafalkan si akhiran itu tadi, akhiran si subjek-subjeknya. Sampai di sini kalian menangkap nggak? Kenapa pentingnya kita menghafalkan akhiran yang berdasarkan si subjeknya? Iya, kalau semakin gini jadi semakin mirip bahasa Arab sama bahasa Jawa ini. Aku belum, bahasa Arab aku cuma bisa baca doang masalahnya. Jadi di sini ya intinya kalian coba hafalkan. Jika subjeknya saya, akhirannya apa? Subjeknya dia, akhirannya apa? Subjeknya kamu, akhirannya apa? Subjeknya kita, akhirannya apa? Kalian hafalkan benar, karena dengan kalian hafal itu nanti akan mempermudah gimana membentuk kalimat-kalimat. Kalau umpamanya kalau tidak tahu akhirannya akan susah. Contoh nanti kalau umpamanya saya ingin membeli ini untukmu gitu kan, aku sudah bisa menggunakan akhiran konjugasi saya membeli gitu kan, umpamanya saya membeli besek, saya membeli sesuatu besek walamit, atau saya membeli ini besen es untukmu. Nah, untukmu itu nanti kalau tidak tahu akhirannya yang dipakai susah nanti. Tapi pastinya kita akan ada bahasan tersendiri tentang gimana membentuk penyebab, membentuk enye, membentuk nekem, belem, rolot, hozam, roitom, irten, tilet, nalem, dan ada sesi sendiri-sendiri. Tapi dengan tahu akhirannya, step-nya akan lebih cepat nanti untuk kalian. Dan lebih gampang sebenarnya. Oke, ada pertanyaan, tapi jangan bertanya kenapa ini ya, karena ini hanya untuk preview saja buat kalian ke depannya bagaimana dalam bahasa Hungaria nanti, apa saja yang akan kalian temui. Oke. Oke, kita sampai ke yang ini ya. Yang ini, Santi udah bagus loh, Santi. Heads off. Ini susah Mas, sumpah. Banyak Tapi salah juga. Ini susah dan saya ngerjakannya ngebut-kebutan. Gila, kamu kalau Ya, ngebut-ngebutan kayak hebat saya banget. jujur baru ngerjain tadi sore. Oke, Bang Lo, kamu ngerti maksud latihan ini enggak? Ngerti sih, ya. Ini anu kan apa, ada orang ketemu gitu terus nanya, kamu mau kemana, mau ngapain, kegiatannya ngapain aja. Ya. Yunisa masih di sini ya? Atau lagi ngurusin anak? Masih bisa ngikutin ya? Oke, kalau gitu sambil ngikutin, kalau ada pertanyaan tanyain aja ya. Iya. Wongso gimana? Sempat ngerjain nggak? Belum Mas, belum. Belum, oke. Jadi sebenarnya ini latihan tuh saya ingin melatih kalian lagi melatih grammar-grammar yang sudah kalian dapatkan dari yang pertama dulu. Daku saya mencampur grammarnya apa aja gitu. Tapi sebelumnya aku coba mau review aja dulu grammar yang sudah kita pelajari selama 3,5 minggu terakhir. Banyak loh itu. Pendek tapi grammarnya banyak. Oke. Masih ingat nggak waktu kelas pertama ini kan? Santi masih ingat? Wongso masih ingat?
Nggak inget Masih Iya, masih. Mas. nggak ikut Masih. kelas yang pertama, Iya, nggak tapi ikut di ya. kelas ini ya. Kita Tapi di kalau kelas lain udah diajarin ini sih. iya kan. Yunisa masih ingat? Iya, Mas, masih, Mas. Nah, di sini kan awalnya kan aku hanya ngasih 1, 2, 3, 5 kalimat ini ya. 5 kalimat pendek. Tapi konstruksinya itu yang aku mau tekankan di sini, gimana sih membuat kalimat seperti ini. Gitu kan? Yang pertama, kita belajar to be. Yaitu si pojoknya itu kan, to be-nya. Dan to be itu sendiri ada sesuai beda subjek, beda to be-nya. Terus Indonesia, gimana cara membuat kata sifat nama negara. Kan? Terus ke akhiran keterangan tempat. Karena beda nama tempat, beda itu kota, itu negara, beda kota, beda negara, udah beda lagi akhirannya kan. Terus untuk bahasa itu juga punya akhiran. Jadi di sini sebenarnya tuh kalau dalam bahasa Inggris mungkin dibilang objek ya, seperti I learn Hungarian, saya belajar bahasa Hungaria, kan itu objek kan. Tapi dalam bahasa Hongaria, somehow ini diperlakukan seperti kata keterangan cara. Karena akhiran UL ini selain kita gunakan untuk nama bahasa, kita juga gunakan untuk kata keterangan lain yang itu nanti akan dibahas di level yang lebih tinggi. Jadi, tapi di sini intinya untuk membuat kalimat yang mengatakan bahasa berbicara bahasa apa, kita menggunakan akhiran UL. Terus yang berikutnya adalah, ini yang penting, yaitu akhiran konjugasi dari kata kerja. Gimana cara mencari atau menuliskan konjugasi yang benar, gimana cara memilih. Jadi dari 5 kalimat ini saja ada sedikitnya ada 5 tata bahasa yang harus kita tahu. Jadi ini 5 tata bahasa ini kita pelajari dalam kurang dari 2 bulan sebenarnya. Dan itu banyak. Contohnya kalau to be kan masih ingat nggak? Kalau ini sih kalian udah banyak yang tahu. Banyak yang ingat maksudku. Pojok, boj, terus ada wojung, watuk, ada kita hanya menghafal 4 saja. Subjeknya saya, subjeknya kamu, subjeknya kami, subjeknya kalian. Kalian masih ingat yang ini kan? Jadi kalau bisa kalian lihat, akhirannya ini sebenarnya lagi-lagi akan berhubungan ke kata kerja, ke preposisi, akan diteruskan akhiran OK, akhiran UNK, akhiran TOK, TOK untuk T. Jadi ya ini akhirannya yang to be yang harus kalian, kalau belum hafal kalian coba hafalin lagi. Terus gimana kalau caranya membuat negasi dengan to be, posisinya di mana. Jadi kalau negasi nama kata bendanya balik ke belakang atau kata sifatnya balik ke belakang. Kalau kalimat positif kan mojor, wajok. Tapi kalau kata negatif, nem, pojok, mojor. Dulu aku sering membuat kesalahan waktu pertama kali belajar itu nem, mojor, wajok. Karena ini kan mojor, wajok. Tinggal kasih aja nem di sini, nem, mojor, wajok. Tapi itu salah, yang benar adalah nem, wajok, mojor. Kenapa nggak ada penjelasannya harus seperti itu? Oke. Nah ini yang berhubungan dengan tempat. Jadi kalau dari mana pakai bolbe atau rol. Di mana bonben sama en hova kemana bo be rore. Oke, jadi akhiran-akhiran ini kita gunakan untuk tempat. Yang satu artinya dari, yang lainnya artinya di atau ke. Jadi ini yang dulu kita pelajari di
kelas ketiga kalau nggak kedua. Tapi ini kita belum penuh karena kita hanya mempelajari penggunaannya dalam konteks tempat, bukan dalam konteks pertanyaan. Contohnya Budapesten lokum. Itu kok bisa mendapat akhiran N padahal namanya Budapest. Gitu kan. Oh ternyata kalau Budapesten itu artinya di Budapest. Terus kita juga sudah belajar tentang kata kerja dasar. Contohnya yang grup 1 apa aja, terus ada yang grup 2, grup 3, dan grup 4. Dan kata kerja ini yang menentukan bentuk konjugasinya seperti apa. Kalau kata kerja yang masuk grup 1 bagaimana, kalau yang masuk grup 2 bagaimana, yang masuk grup 3 bagaimana, yang masuk grup 4 bagaimana. Terus kalau konjugasi, itu sumbernya ada 3, tergantung subjek. Contohnya itu membentuk, contohnya kata kerja ought, memberi. Kalau subjeknya apa? Contohnya in. Kata kerja ought itu masuk ke kelompok kata kerja berapa? 1. Oke, kita namanya dengan objek yang tidak pasti, contohnya at all mat. Menjadi apa? Menjadi odok. Jadi konjugasinya OK, mendapat tambahan OK untuk kata kerja ought, untuk subjek in, untuk objek indefinite. Kalau objeknya definite, bagaimana kalau objeknya definite? Contohnya, as all mat, apel ini bagaimana? Berarti kata-katanya harus mendapatkan konjugasi definite. Akhirnya OM menjadi odom as all mat. Oke, jadi dari sini saja, dari 2 perbedaan objek saja sudah berbeda kalimatnya. Yang satu odom as all mat, yang lainnya odom as all mat. Jadi yang ini juga kalian pelajari lagi. Ini, nah, di sini ada 2 grup tabel, yang satu tabel indefinite, yang satu tabel indefinite. Nah ini konjugasi-konjugasi atau akhiran-akhiran yang harus kalian hafalkan. Di sini bisa kalian lihat ada objeknya, kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, atau kelompok keempat. Dan kalian bisa lihat bahwa ada perbedaan konjugasi jika kata kerjanya masuk ke kelompok yang berbeda. Contohnya untuk grup yang kedua, grup ketiga. Kalau untuk kasus indefinite dan kasus definite, untuk grup kedua, banyak sekali perbedaannya antara konjugasi satu dan konjugasi yang lainnya. Oke, itu tadi yang sudah kalian pelajari yang berhubungan dengan konjugasi. Sekarang ada lagi yang sudah kalian juga pelajari banyak ya. Jangan kalian masih ingat bahwa konjugasi itu tergantung dari objeknya, maaf, dari artikelnya. Pertanyaan-tanyanya ya, Mas. Pertanyaan-tanyanya. Jadi pertanyaan-tanya. Oh, benar. Dari kata tanyanya. Kalau kata tanyanya mit, mian, menyihan, itu berarti kata tanya yang indefinite. Berarti konjugasinya juga harus indefinite. Kalau kata tanya meik, itu konjugasinya harus konjugasi definite, karena meik itu kata tanya definite. Terus kalau artikel H, Kate, Show, Cavish, Shemeni, Nem, Shemit, Nem, itu adalah artikel dari bentuk indefinite, makanya konjugasinya harus indefinite. Ada juga artikel yang definite, contohnya O, SO, OSO, nama merek, mindoket itu keduanya, osejik salah satu, terus ada nama orang. Nah, itu semua adalah artikel untuk objek definite.
Makanya konjugasinya harus konjugasi definite juga. Ini juga kalian sudah pelajari. Nah, terus ada target. Nah, ini juga penting karena kita tidak bisa membuat kalimat dengan benar jika kita tidak mengubah kata bendanya menjadi objek. Jika kata benda tersebut adalah objek kalimat. Kalau kata bendanya itu si subjek kalimat, tidak perlu dikasih akhiran. Oke, terus ini yang terakhir kemarin, orang saja kalau menjadi objek kalimat, mereka berubah. Yang kalau subjeknya itu in, menjadi enggem, tem menjadi teget. Nah, jadi contohnya aku cinta kamu, gitu kan. Nah, si subjeknya kan aku, kamu kan si objek. Nah, itu kamu kita tidak bilang te, tapi teget. Terus kalau objek kami atau kita jadi mingket, kalian tim jadi titek. Jadi aku menunggu kalian, aku subjek, kalian si objek. Jadi kalau aku menunggu kan warok atau warom tergantung jenis objeknya, apakah definite atau indefinite. Nah, kalau objeknya kalian itu bukan warok ti, tapi warok ti teket atau warlock ti teket. Oke, jadi benar-benar objek itu berubah dalam kalimat bahasa Hunggaria. Kalau setelah suatu kata benda menjadi objek kalimat, maka bentuknya akan berubah. Kalau objek benda abstrak atau benda yang real, itu mendapat akhiran T. Kalau objeknya orang menjadi seperti ini, enggem, teget, mingket, titeket. Nah, 4 objek kata orang ini, 4 objek orang ini masuk kategori indefinite. Jadi, konjugasinya harus konjugasi indefinite. Terus kalau objeknya ternyata en atau Anda, nogat atau Anda, atau ut atau dia, eneket Anda sekalian, mogukot Anda sekalian, eket atau mereka. Kalau orang-orang ini menjadi objek kalimat, maka konjugasinya harus konjugasi definite karena objek-objek ini masuk kategori objek yang definite. Oke. Terus kalau kalimatnya subjeknya itu orang pertama tunggal saya dan objeknya itu orang kedua tunggal atau te atau yang jamak atau ti. Jadi kalau objeknya saya terus subjeknya saya tapi objeknya kamu atau kalian, maka kita tidak menggunakan rumus konjugasinya yang sudah kita pelajari, tapi kita hanya menggunakan akhiran log atau like. Karena akhiran log atau akhiran like ini sudah mengindikasikan bahwa objeknya adalah orang kedua, baik itu tunggal atau jamak. Contohnya, KRS ini menjadi KRS like. Jadi like ini sudah mengindikasikan bahwa objeknya adalah kamu, teget. Jadi nggak usah ditulis. KRS like itu udah satu kalimat itu, yang artinya aku mencarimu. Terus kalau titeket, KRS like titeket. Jadi titeket ini kalau dalam kalimat kita harus menulisnya titeket. Tapi kalau teget kita tidak harus menulisnya. Kecuali kalau teget ini kita tekan, maksudnya kita emphasize. Contohnya teget KRS like, aku mencarimu. Ini baru ditulis tegetnya. Oke, jadi kalau umpamanya kalian tahu objeknya itu definite atau indefinite, kalian pasti tahu bagaimana cara mengkonjugasikan kata kerjanya. Oke, ini kalian sudah pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Jadi ini tadi sedikit review tentang kelas-kelas kita sebelum-sebelumnya. Nanti kalau kalian ada waktu kan coba lihat kembali. Kalau ada pertanyaan, sebelum kita melangkah ke materi berikutnya, aku ingin kita clear dulu dengan yang sudah kita pelajari. Biar nanti kalau ada kesulitan tidak build up, tidak
tidak numpuk. Oke, kita kembali ke PR-nya. Jadi bagaimana feeling kalian sudah belajar banyak itu tadi? Pusing, Mas. Pusing. Tapi coba aku lihat, Santi, kamu bisa mengerti maksud dari latihan ini. Kita ringan deh. Kita take it easy sekarang. Coba kalimat yang pertama, Santi, kamu bisa baca. Oi. Sziasztok, hova mentek? Sziasztok, hova mentek, karena subjeknya ti, kalian. Kan? Terus kata kerjanya many. Many itu kata kerja infinitif dari kata match. Terus konjugasi many untuk ti itu mentek. Oke. Sampai di sini Rizal bagaimana? Nangkep nggak? Iya, nangkep. Ya, lupa tadi di mute mic-nya. Oke, nggak apa. Oke, jadi artinya kalian kemana? Coba mentek. Oke, kalian pergi kemana? Wongso gimana? Oke, Mas, sip. Sip ya. Paham. Ya. Jadi ini pertanyaan, kalian pergi kemana? Yunisa bagaimana? Paham, Mas. Paham ya? Oke, Ya. jadi gimana? Iya. Oke. Oke, jadi pertama artinya, halo, kalian pergi kemana? Oke ya, kalimat yang kedua. Wongso, kalian mau nyoba? Sia, Zoli, Morgit, Siget, Mejuk, ST. Many untuk subjek me, konjugasinya bagaimana? Masih ingat? Aduh, apa ya? Lupa. Oke. Ada yang bisa bantu? Kosong? Megung. Hampir tadi Yunisa. Megung. Oke, jadi sini kan ada nama tempat ya. Margit Siget. Itu apa? Itu jembatan bukan ya? Apa itu ya? Apa? Ayo. Margit Hit itu jembatan Margit. Nah. Santi, apa artinya Margit Siget nanti? Pulau Margaret. Pulau Margaret. Pulau Margit. Jadi jembatan Margit itu kan menghubungkan Buddha dan Tesh dengan Pulau Margit. Oke, jadi di sini ada tempat-tempat Margit Siget. Terus di sini ada kata kerja pergi. Terus ini sebelumnya ada pertanyaan, kalian pergi kemana? Kan? Coba mentek, kalian pergi kemana? Terus si Erika jawab, ya Zoli, halo Zoli. Berarti kan kalau ada kata kerja many, pergi, ada nama tempat, berarti dia ini kalimat ini untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, yaitu kalian pergi kemana. Berarti harus memerlukan preposisi ke. Kami pergi ke Margit Siget. Di sini sudah ada bantuan kata subjek me. Jadi ini kita konjugasikan menjadi kami pergi Mejung ke Margit Siget. Nah, di sini untuk ke dalam bahasa Hongaria diekspresikan dengan akhiran juga. Margit Siget Re. Karena untuk Siget ini digunakan akhiran rore. Margit Siget Re. Jadi kalau kamu bilang contohnya Budapest itu akhirannya en, rore sama rol.
kita coba lihat lagi. Jadi untuk nama tempat, nah ini dia. Untuk nama tempat, nah kalau akhiran dari, contohnya umpamanya dari Margit Siget gitu ya, itu kita memakai Margit Siget yang ini. Saya dari Margit Siget contohnya. Jadi untuk nama-nama pulau yang di sini ya, nama pulau itu kita menggunakan rumus yang ini. Rol, en, ro, re. Jadi akhiran ini kita gunakan jika kita berbicara tentang nama pulau. Oke, terus kalau ke pulau mana? Ro, re, mana? Kapan kita menggunakan ro, kapan kita menggunakan re, tergantung dari kandungan huruf vokal dalam kata bendanya atau dalam nama pulaunya. Kalau Margit, kalau Siget, kata Siget itu kebanyakan hurufnya adalah huruf Mogos, kan I sama E. Oh, berarti kita menggunakan re, karena re ini mengandung huruf E ya, yang merupakan huruf vokal Mogos. Oke, jadi ini tadi kita kembali sebentar ke teori konjugasi kata konjugasi tempat yang ada hubungannya dengan pulau. Oke. Oke, sekarang kita coba yang berikutnya. Zoli, Rizal, kamu mau coba baca? Ya boleh Mas, boleh. En is diulusur Janos diulusur Janos Keresem. Ismernitik jadi apa ya? Ismerni mengenal. Berarti Ismernitek nem. Nah, hampir. Jadi mungkin karena kamu belum tahu konjugasinya. Jadi untuk subjeknya, kita dari pertama aja ya. Ini saya juga. Saya Elisir, tapi pertama-tama Janos itu nama orang, kata Keres mencari, aku mencari Janos. Nah, jadi Janos kita kasih tambahan T, karena Janos di sini posisinya sebagai objek kalimat. Janos Keresem, saya mencari Janos. Kenapa Keresem akhiran em? Karena akhiran em adalah akhiran untuk konjugasi definite. Terus lagi, terus kata kerja berikutnya yaitu Ismeritek nem. Kalian kenalkan. Nah, Ismeritek nem, Ismeritek ini akhiran konjugasinya itek karena ini objeknya masih sama yaitu si Janos. Janos di sini adalah objek definite. Jadi semua nama orang itu semuanya definite. Bisa Janos, bisa Shantit, bisa Wongso, bisa Riza, bisa Yunisa. Jadi kalau mamanya aku bilang, Keresem Shantit. Jadi Shantitnya harus dikasih. Salah ya. Gimana? Aku mikirnya itu T. Oh ya, oke, sorry, salah. Iya, ya itu maksudnya, sorry, ini T-nya itu nyambung sama T, sama Janos ya. Ini hanya karena permainan PowerPoint ini aku tidak bisa menempelkan T jajaran sama S. Jadi T-nya itu harusnya jadi satu sama Janos. Janos tuh, terus Margit Siget Re, ini Re-nya juga nyambung sama T ya, sama Siget Re. Nggak terpisah seperti ini. Ini hanya permainan PowerPoint saja. Oke, jadi saya ulangi lagi. Dari kalimat yang ketiga, kenapa mendapat tambahan? Kenapa mendapat tambahan T? Karena objeknya, karena ini adalah objek, Janos adalah objek. Terus kenapa Keresni menjadi Keresem? Karena objeknya Janos, objek definite. Makanya mendapat akhiran konjugasi definite.
untuk subjek in. Terus yang kata kerja berikutnya Ishmerni, tapi ini subjeknya ti, kalian. Tapi objeknya sama, masih Janus. Objek definite. Karena itu mendapat akhiran konjugasi indefinite definite juga. Jadi Ishmerni text. Oke. Jadi sampai di sini jelas. Santi oke, aku iya, Santi juga oke. Rizal bagaimana Rizal? Oke deh, kayaknya oke. jadi gini, dari aku balik lagi ya, karena mungkin kamu belum dapat konjugasi ya, karena masih kontekstual. Jadi dalam bahasa Hungaria itu ada yang namanya kata kerja atau mungkin bisa secara general kalimat itu dibagi menjadi dua, yaitu definite dan indefinite. Arti definite sama indefinite sendiri sudah jelas belum, Rizal? Ya sudah jelas. Yang itu saya masih ikut kemarin. Itu ya, jadi definite itu yang pasti, yang indefinite itu tidak pasti, ya kan? Jadi objeknya, objek pasti dan objek tidak pasti. Oke, kamu udah jelas. Oke, setelah tahu itu objeknya pasti dan tidak pasti, lalu bagaimana? Nah, objek pasti itu akan mempengaruhi bentuk konjugasi dari kata kerjanya. Begitu juga objek tidak pasti. Contohnya kalau objek pasti kan biasanya mendapat artikel atau kata sandang o yang artinya the. Contohnya kan namanya od sekolah, od umpamanya apa ya, od auto, mobil. Nah, itu adalah contoh kata sandang atau artikel definite. Nah, artikel yang indefinite itu adalah edge atau sebuah. Oke, jadi dua artikel ini menentukan apakah itu objek definite atau indefinite. Nah, sekarang kalau umpamanya objeknya auto, berarti itu definite, dan kata kerjanya umpamanya saya mencari aja yang gampang, kata kerja mencari, keres. Terus saya mencari mobil itu, saya mencari mobilnya, auto. Atau kalau bahasa Indonesia nggak ada ya, itu the itu diartikan bagaimana tidak bahasa Indonesia? Nya kan sebenarnya. Anyway, jadi kalau maunya objeknya auto, kamu sudah belajar memberikan akhiran T jika kata benda itu merupakan objek kalimat. Oke, sekarang bagaimana cara mengkonjugasikannya? Contohnya, kalau objeknya auto, auto, atau the car, berarti kamu harus menggunakan akhiran konjugasi ini. Kalau subjeknya saya, contohnya kereshem, ini kata kerja keresni mendapat akhiran em karena objeknya definite, yaitu ozautot. Contohnya kalau umpamanya subjeknya kami, kira-kira bagaimana Rizal? Kami mencari mobil itu. Berarti keresnya jadi keresuk ya? Keresuk benar. Pertama kamu benar tadi, jadi keresni itu masuk kategori grup kata kerja yang keberapa? Contohnya kalau kata kerja keres kan berakhiran dengan huruf S. Jadi masuk ke grup kedua. Nah, dari situ kamu tarik ke bawah ke kata untuk subjek yang mi. Jadi keresuk as auto. Nah, ini salah satu contoh saja. Terus kalau umpamanya subjeknya kamu mencari the car. Are you looking for the car? Berarti
Keresh, keresut, kereshet. kereshet. Kereshet, iya. Itu yang harus baca ya, hafalin lagi itu. Iya, iya. Jadi, tapi intinya kalau huruf vokalnya itu mengandung pasti akhirannya nanti kamu yang memilih akhirannya mengandung juga. Jadi kereset as auto. Kereset auto, bener. Contohnya, kalau mamanya aku kata kerjanya lat atau melihat. Saya melihat sebuah mobil. Latok, auto. Kalau saya melihat sebuah mobil ya, latok, auto. Kalau umpamanya kami melihat sebuah mobil, kata kerja lat itu masuk ke kategori grup yang keberapa? Lat itu grup yang ke 1 kayaknya. Ya, karena itu grup yang reguler ya, sobayos reguler, benar. 1. Terus objeknya tadi auto, sebuah mobil itu kan berarti tidak pasti. Ya kan? Objek yang tidak pasti. Kalau yang pasti kan auto. Latung. Latung, benar. Nah, oke. Jadi ini kamu coba berlatih lagi menggunakan konjugasi-konjugasi ini. Kamu latihan dulu aja dari kamu pakai objek yang gampang aja artikelnya itu edge, sebuah, sama o atau os. Kalau bahasa Inggris the. Jadi edge itu yang objek tidak pasti, os itu untuk objek yang pasti. Oke. Iya, Yunisa. Oke. Jadi, Rizal, kamu cek lagi, atau kamu latihan lagi konjugasi-konjugasinya. Oke, dengan artikel objek yang mudah saja, yang edge atau yang os. Oke, jadi ini adalah rumus akhiran-akhiran konjugasi yang harus kamu hafalkan, karena kalau kamu mau bikin kalimat dengan objek tertentu, kalau akhirannya belum hafal akan susah nantinya. Oke, Riza, ada pertanyaan? Nggak ada dulu sih ya. Saya harus print terus dibawa kemana-mana nih. Ya nggak apa, kamu masukkan di handphone aja. Tapi intinya kamu tahu apa maksudnya atau apa bukan maksud ya, intinya dari belajar konjugasi ini kamu tahu kan? Iya tahu Mas. Oke, kalau umpamanya objeknya indefinite, kamu menggunakan konjugasi yang indefinite. Kalau yang definite berarti konjugasi yang definite. Oke, terus nanti kalau kamu ketemu kata kerjanya kamu harus lihat dulu ya, kata kerjanya masuk ke grup yang mana. 1, 2, atau 3, atau 4. Oke, jadi kamu observasi. Yang pertama, objeknya itu objek definite atau indefinite. Terus yang kedua, kata kerjanya itu kata kerja yang grup 1, 2, 3, atau 4. Terus yang ketiga, subjeknya. Subjeknya itu subjek yang mana? Saya, kamu, dia, dan lain-lain. Jadi, konjugasi ini tergantung dari 3 hal. Subjek, jenis kata kerjanya, sama objeknya. Panas ya. Aduh. Oke. Wongso masih ingat? Masih kalau masih ini. Ya, masih ingat ini ya. Ya. Oke, kita kembali ke PR. Oke. Kalimat yang berikutnya yaitu terse. Serintem, outkoniftar, Jadi subjeknya Janos
kata kerjanya tonuni, belajar. Jadi inti dari kalimat ini adalah, ya tentu saja. Saya pikir Janusz sedang belajar di perpustakaan. Konjiftar Bon. Oke, terus kalau Soalnya baru diingetin. ya konjiftar Bon, oke, terus tonuni menjadi Tanul. tanul. Jadi dari awal ya, tuh komentek, halo, kalian pergi kemana? Atau kalian mau kemana? Halo Zoli, kami mau pergi atau kami pergi ke Margit Siget, ke Pulau Margit. Dan kamu? Saya juga, tapi pertama-tama aku mencari Janusz. Kalian kenal kan? Ya, tentu saja. Saya pikir atau saya kira dia sedang belajar di perpustakaan. Oke, jadi di sini kita perlu akhiran bon untuk membuat kata Kölnstar, nama tempat ini menjadi mempunyai preposisi di. Kalau umpamanya kita tidak tahu akhiran yang digunakan, mamanya akhirnya yang kalian pakai itu bo, sering konita. Tidak, aku hari ini kaku ya. Sering konita bo tonul. Itu artinya berbeda ya. Kalau mamanya sering konita bo tonul, itu bisa diartikan dia pergi belajar ke perpustakaan. Terus kalau kalian tulis sering konita bo tonul, agak aneh karena belajar kok dari perpustakaan gitu. Jadi dari sini memang kalian harus benar-benar hafal fungsi-fungsi dari akhiran-akhiran, baik itu akhiran untuk tempat, terus akhiran untuk kata kerja, atau akhiran untuk objek. Oke, kalimat berikutnya. Okur, artinya kalau begitu, saya pergi ke perpustakaan. Saya mencari dia. Itu dia, objek dari dia, yang di sini adalah si Janusz. Dan sekalian, etsere, kolchon kerni, itu artinya meminjam. Saya meminjam novela. Ini buku novelanya. Tadi ini nggak lupa kemarin ngasih instruksinya. Novela menjadi kalau dijamakkan novela code. Oke, jadi kalau begitu, aku pergi ke perpustakaan, mencarinya, nyanyi si Janusz, sekalian aku meminjam novel-novel. Oke. Siapa yang mau coba? Santi mau nyoba? Ya, boleh. Akor meyek, akoniftarba, keresem. Ini aku salah di sini. Etsere, kolchon, kerek, novelat. Novela kan karena jamak ya. Tapi kalau namanya nggak dijamakkan juga nggak apa, namanya kolchon kerek novelat itu juga bisa. Ya. Nah, itu tetap aja karena di sini tidak ada artikel oz atau o, berarti tidak satu, tapi banyak ya. Jadi nggak penting istilahnya kan. Jadi kalau umpamanya o novelat, perbedaannya o novelat sama novelat tanpa o itu perbedaannya. Kalau o novelat berarti orang yang diajak ngomong itu tahu ini tentang novel yang mana sih yang dibicarakan. Kalau novelat nggak masalah. Jadi kalau umpamanya ada kalimat kolchon kerek novelat, itu artinya aku pinjam buku novel. Nggak penting buku novelnya apa, judulnya apa, yang penting buku novel. Kalau kolchon keren novelat, yang diajak ngomong itu tahu ini tentang novel yang mana sih sebenarnya yang diomongin gitu. Oke. Mas, aku ini yang di sini salah di keresem. Aku nulisnya keresek. Tapi aku udah tahu alasannya karena mencarinya. Jadi ada objeknya. Tapi kalau yang kerem,
yang kerek, Mhm. kenapa nggak kerem? Karena kalau novela Mm-mm. kan di sini tidak ada kata sandangnya kan. Di sini Mm-mm. novelat. Mm-mm. Jadi itu masuk ke indefinite. Kalau tidak ada kata sandangnya berarti masuk indefinite. Jadi masuk kategori indefinite. Jadi contohnya, jadi pada dasarnya ya sebenarnya semua kata benda yang kata sandangnya indefinite, age, kalau dalam bahasa Inggris itu atau bahasa Indonesianya sebuah, sebenarnya itu bisa tidak usah dipakai juga nggak apa-apa. Jadi contohnya kalau umpamanya semua artikel kata sandang tidak pasti, itu sebenarnya kita tidak perlu memakai. Tapi untuk level pertama sebaiknya dipakai. Jadi contohnya kenapa di sini kerek? Karena objeknya novelo yang menjadi novelat atau novelakot di sini kan tidak penting kan novelnya yang mana, novel. Oh gitu. Oh iya ya, kan? Oke. Jadi novelo menjadi novelat atau novela menjadi novelakot itu hanya menambah informasi tentang yang kita pinjam. Tapi secara secara eksplisit kita tidak tahu ini novel, mungkin judulnya mungkin Laskar Pelangi atau mungkin judulnya yang lain, kan nggak penting di sini. Yang penting adalah saya mau meminjam novel. Karena itu kita menggunakan akhiran ek bukan em, karena objeknya di sini objeknya indefinite. Dan tapi umpamanya kalau aku tulis objeknya Laskar Pelangi novelat, nah itu kolcon kerem on Laskar Pelangi novelat atau kolcon kerem namanya itu Dinata, aku lupa nama pengarangnya itu Andre Hirata. Nah, kolcon kerem Andre Hirata novela kot. Nah itu kita menggunakan akhiran em karena novelnya itu novel pasti, yaitu novel yang dikarang oleh Andrea Hirata. Oke, jadi benar kata Santi. Jadi megyek a könyvtárba, keresem őt, és egyszerre kölcsönkérek novellákat. Bukan kölcsönkérem. Gimana Rizal? Tahu kenapa? Ya, oke Mas. Benar nggak? Iya, tinggal hafalannya aja kok kalau saya. Tapi konstruksinya kenapa kenapa Manny menjadi Mejek, terus Koniftar jadi Koniftarbo, tahu ya? Iya, tahu, yang itunya tahu Mas. Terus kenapa Keresni menjadi Keresen, tahu ya? Iya, tahu juga. Terus Kolcon Kerni menjadi Kolcon Kerek, tahu ya? Iya, tahu juga. Wangso gimana? Iya Mas, ngerti Mas. Ngerti ya? Iya. Oke, kalimat berikutnya. Wangso mau baca kalimat berikutnya. Es utana michinalos. Hampir. Santi bisa bantu. Michinalos. Nah, oke. Jadi kalau nggak Cinalos, Cinas. Benar. Oke. Bagus. Jadi sini sederhana itu, yaitu mengganti kata kerja Cina ini dengan konjugasi yang benar sesuai subjeknya. Di sini subjeknya adalah si kamu. Kenapa menjadi Cinas? Karena menggunakan kata tanya mit. Kata tanya mit adalah kata tanya indefinite. Sekarang yang berikutnya, Santi. Aku Mas. Wait. Ngetek dulu. Boba Mejek. Bagus. Artinya? Kalau gitu, ya. Atau kemudian? Kemudian itu Tano. Itu ini nggak ada boba Mejek, simply saya pergi ke. Oh, saya pergi ke toko. Sorry salah.
Lalu Vesek Edge Uditot Gumonyot Chot Coba. Jumolcot. Gumolcoket. Atau Jumolcot juga bisa. Jumolcot. Oh. Jumolcot. Jumolcoket. Soalnya satu ya, satuan. Edge, kan ada edge-nya. Ya, aku membeli minuman ringan dan buah-buahan. Aku membeli sebuah minuman ringan dan buah-buahan. Oh. Ya kan? Jadi yang pertama menggunakan bo karena ke. Mas, berarti vezem bisa juga ya? Vezem tapi edge. Ya. Kalau vezem itu nggak bisa kalau pakai edge. Vezem itu vezek ya. Oh, oke, sorry. Ya. Jadi ya aku lihat kamu tadi di PR-nya ya. Jadi antara yang edge sama o itu masih belum. Jadi kalau edge, kan semua kata benda yang mempunyai artikel edge atau kata sandang edge itu selalu indefinite. Selalu indefinite. Kalau yang o itu definite. Definite, oke. Ini Wangsa itu nggak di Indonesia ya? Iya mas, masih. Aku pikir di Eropa Wangsa. Belum. Aduh, kasihan sekali kamu. Online course aja dulu. Oh ya Allah. Sip mas. Gila. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yo. Oke mas. Ya, mari. Thank you, Coach Namstepen. Silakan. Oh ya Allah, Wangsa. Makanya aku pikir tadi kok ada adzan, aku pikir di mana. Oke. Jadi Rizal sudah ngerti Rizal. Jadi Vesek Edge Uditot itu kenapa mendapat akhiran T? Karena dia sebagai objek itu tadi. Oke. Terus kenapa kenapa Benny menjadi Vesek? Karena itu tadi sayanya yang membeli itu tadi saya. Betul. Terus kenapa Vesek bukan Vesem? Vesek karena sebagai subjek. Ya, karena akhiran EK sebagai subjek. Akhirnya. Karena apa sih tadi itu huruf bunyinya itu tadi pakai e itu. Karena kata kerjanya menggunakan ada huruf e, jadi benar akhirannya menggunakan huruf e juga. Tapi ada dua akhiran ek dan em. Kenapa kita pakai yang ek? Kenapa Riza? Karena jadinya tadi aku balik lagi apa? Karena kamu bisa lihat kan di sini konjugasi indefinite. Indefinite-nya. Ya? Karena kan subjeknya kan pakai edge ya, edge itu indefinite. Terus kita pakai akhiran ek, indefinite. Kalau namanya definite, akhirnya em. Itu kenapa dari Wendy berubah menjadi Vesek. Oke. Hari ini berat ya temanya. Iya. Berat. Oke. Yang berikutnya, Attila. Rizal, mau nyoba? Iya, boleh, Mas. Utano. Sorry. Kemut lagi, sorry. Oke, nggak apa-apa. Dari tadi ngomong, makanya kok nggak direspon.
Nah, itu utano, nem, itu berarti jadi Okorni itu akars. Nah, bagus. Oke. Ejut Nendi pergi bersama. Oh, Margit Siget. Margit Siget, nama tempat Sigetre. Oke. Utana nem akars ejut meni Margit Sigetre. Bravo. Selanjutnya, nggak mau pergi bersama ke Margit Siget, Pulau Margit. Oke. Jadi kenapa menggunakan re, Rizal? Karena itu tadi nama tempat mau ke mana gitu. Oke, bagus. Kenapa okor menjadi okors? Karena itu tadi kata kerjanya masuk yang golongan Bapak. Akar okors tadi apa ya tadi? Iya. Yang penting kamu tahu masuk golongan apa, terus kenapa akhirnya S? Karena itu tadi masuk golongan yang indefinite ya kalau nggak salah. Iya, benar. Indefinite ya. Akhirnya ya kan di sini kan kamu bisa lihat di sini nggak ada objeknya kan di sini. Kalau sebuah kalimat nggak ada objeknya itu berarti kata kerjanya kata kerja indefinite. Dan karena subjeknya adalah T, akhiran konjugasi indefinite-nya itu S, huruf S. Atau OS sama ES, tergantung kata kerjanya. Oke. Berikutnya, Santi mau nyoba, Santi? Oke, Mas. Boleh. Baca sekalian ya. Sampai sip oside. Iya. Egyut Megiung, Akonitarba, Abotba, Fezung. Sutemenyeket, Abotba, Pinikezung. Sep as ide. Oke. Bagus. Oke, pertama, Egyut Megiung, Akonitarba, Abotba. Artinya apa kira-kira, Rizal? Kita pergi sama-sama ke perpustakaan terus dan ke toko. Oke, bagus. Berikutnya, Resung Sütemenyeket Abotba. Artinya, Veni itu membeli. Kita membeli kue. Kita membeli kue di toko. Oke, bagus. Kenapa bold menjadi bold bond? Oh, bold bond, Mas. Bold bond. Oh, ini berarti, Mas. Aku salah ngasih koreksi berarti tadi ya. Bold bond. Iya. Oke. Artinya beda. Kalau besok sudah menyeket bold bond, saya membeli di supermarket. Kalau saya besok sudah menyeket bold bond, itu juga bisa sebenarnya. Konteksnya belum jalan. Jadi aku bold bond, jadi aku dalam perjalanan ke supermarket, ke toko membeli kue. Kalau besok sudah menyeket bold bond, itu konteksnya saya membeli di supermarket. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia itu ada kadang nggak segitu detail kayak di bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Inggris bisa. Bold bond sama bold bond. Oke. Tadi ya Rizal, kenapa bold bond? Karena itu jadi nama tempat di toko, ya. Oke. Terus kenapa Vesung? Vesung karena mungkinnya tadi itu berarti karena kita. Karena kita. Terus kenapa akhirannya UNK? Karena itu pakai apa namanya huruf vokalnya tuh ada E itu tadi. Oke. Terus Besung itu akhiran UNK itu masuk definite atau indefinite? Masuk yang
Bentar. Mikir dulu. Loading dulu. Kamu lihat aja sebelahnya ini kata kerja mejung, akhirnya sama UNK. Di sini mejung, ini definite atau indefinite? Indefinite, oh berarti indefinite juga ya. Karena kan kalau semua yang indefinite, jika subjeknya kami itu ung. Oke. Kalau yang definite itu uk biasanya. Oh, oke. Jadi karena kamu tahu untuk kata atau subjek saya, jika objeknya indefinite akhirnya UNK, jika subjeknya definite akhirnya UK. Tapi untuk lebih lebih detail lagi, kamu nanti lihat di rumusnya tadi ya, kolomnya tadi itu, tabelnya tadi. Oke. Oke, yang berikutnya piknik ya Zungut. Kita piknik di sana. Piknik ya Zung. Saya piknik. Kenapa ini akhirnya UNK lagi? Karena indefinite. Indefinite kan, nggak ada objek kan? Nggak ada objeknya. Betul. Jadi yang nggak ada objek selalu indefinite. Terakhir Rizal. Sip as Ido. Cuacanya bagus. loh. Kalimat berikutnya, teruskan saja. Yul Hangzik. Terdengar bagus. Kedengaran bagus. Terus akor. Oh ini berarti ini sama kayak di atas nih. Akor indulung. Ya. Bagus. Indulung mus. Indulung mus. Kita pergi sekarang. Oke, jadi kamu bisa lihat kan, dan untuk kata untuk subjek kami itu akhirnya bisa yang pakai titik 2 atau UNK, U-nya biasa. Oke, dari sini kamu bisa lihat bahwa akhiran UNK itu karena kata kerjanya mengandung huruf E yang ini. Terus ini juga ada huruf E-nya. Terus yang piknik ezik ada huruf E sama huruf I. Makanya akhirannya menggunakan akhiran yang berhuruf U.2. Terus indulung kenapa U biasa? Karena hurufnya huruf vokal kata kerjanya hurufnya U biasa, jadinya indulung. Akor indulung mau kita pergi sekarang. Berat hari ini temanya ya. Hari ini. Jadi, tapi Santi kamu udah nangkep. Aku lihat kamu udah nangkep. Okay. Ya masih, tapi ada yang salah-salah aja gitu. Wajar. Seingat aku salahku dulu lebih banyak daripada salahmu. Level ini loh. Beneran, Surat. Oke, Rizal, ada pertanyaan? Pokoknya kamu, kalau ada yang belum jelas, kamu tanya aja nggak apa-apa. Kita ajar hari ini sampai kamu jelas. Setidaknya kenapa bisa menjadi seperti ini. Nanti detailnya kamu bisa lihat kembali di tabel rumusnya. Kamu coba lihat ada yang kamu belum jelas, kenapa bisa seperti ini? Kalau maksudnya gitu udah jelas semua sih. Cuma nggak hafal, itu masalahnya, Mas. Jadi cuma ngafalin itu aja ya, ngafalin tabelnya itu aja ya? Iya, kayak itu kayaknya deh. Oke. Sekarang kita coba Rizal, kamu artikan dari yang pertama, Rizal, kalimat pertama. Halo. Mau pergi kemana gitu. Pergi kemana? Pergi kemana gitu ya. Terus halo Zoli, mau pergi ke Pulau Margit. Kami kan, kami ya, kami mau pergi ke Pulau Margit. Dan kamu? Saya juga. Tapi pertama-tama saya mencari Yanos. Oke. Kalian kenal kan? Tentu saja. Menurutku dia belajar di perpustakaan. Oke. Terus akor itu bersama-sama, kalau nggak salah tadi apa ya akornya? Kalau begitu? Kalau begitu, ayo kita bersama ke perpustakaan. Nah, kalau begitu, Mejek itu subjeknya siapa? Saya. Oh ya, saya. Saya, oke. Saya mau ke perpustakaan. Iya. Terus? Kalau gitu saya mau ke perpustakaan.
Saya mau mencari dia, Mhm. terus sekalian saya mau meminjam novel-novel. Oke. Terus Attilanya bilang Mhm. sesudahnya mau ngapain? Aha, bagus. Terus saya mau ke toko. Mhm. Lesnya tadi itu Membeli. membeli. Les membeli. Aha, oke. Saya mau membeli minuman, Mhm. Satu. ya, soft drink Satu ya, minum, dan betul. buah-buahan. Satu minuman dan buah-buahan. Oke. Aha. Terus? Terus sesudahnya mau pergi ke Pulau Margit bersama-sama. Tapi itu ada name. Sama enggak? Sesudahnya kita mau pergi ke Pulau Margit bersama-sama enggak? Gitu. Nah, bagus. Oke. Terus Ejut. Together. ya, Together. Kamu suka sama kata ejut ini kayaknya. Enggak, cuma kayak ingat soalnya Ingat. pernah nge-translate-in. Oke. Gara-gara kayak katanya lucu gitu. Ejut. Ejut. Kalau gitu kita bersama-sama pergi ke perpustakaan dan ke toko. Terus tadi kita beli. Terus kita sama-sama beli kita sama-sama beli kue di toko. Dan kita sama-sama piknik. Cuacanya lagi bagus. Kedengarannya bagus. Kita berangkat sekarang. Kita berangkat bersama sekarang. Oke. Super. Bagus. Semangat. Gimana? Keren. Keren loh. Jadi dari yang tadi semuanya blank, nggak ada isinya, cuma nama tempat, nama orang, sama kata kerja. Kalian sudah bisa mengubahnya menjadi percakapan yang mempunyai sense. Itu apa namanya? Sense, make sense. Jadi yang make sense itu apa sih? Yang bisa dimengerti. Maksudnya itu percakapan tentang apa? Coba kalau tidak ada konjugasinya kalau tidak ada konjugasi kata kerjanya, kalau nggak ada akhiran tempat, kan aneh kan? Contohnya halo, kemana? Terus halo, Margit Siget pergi, kan percakapannya jadi nggak mempunyai makna gitu loh. Tapi kalian sudah berhasil membuat percakapan ini menjadi percakapan yang make sense. Bravo. Beneran loh, Riza. Gimana? Kamu belum belajar konjugasi di kelas bahasa Hungaria ya? Belum. Ya, soalnya aku maaf sekali ya, aku menggebar kalian konjugasi karena dengan konjugasi itu akan membantu kalian menghafalkan akhiran-akhiran yang penting dalam bahasa Hungaria itu. Tapi Santi, kamu nggak ke istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu apa ya? Kepontalan, apa artinya itu? Oh, aku ngerti itu. Enggak. Aku orang Jawa juga. Enggak sih, Mas. Enggak ya? Tapi yang di 30 mungkin, di 30 soal itu, nggak tahu. Mungkin butuh latihan yang banyak sih kali ya. Iya. Tapi kalau kayaknya malah minta maaf sama Mbak Santi. Kenapa? Ya, jadinya ngajarin saya terus. Enggak apa-apa. Aku juga mungkin saya lelet banget ini. Enggak kan kamu emang enggak itu. Enggak dari apa? Datang yang dulu awal-awal, jadi enggak apa-apa lah. Jadi enggak apa dari. Kamu yang 30 udah belum, Fauzo? Yang 30 nomor itu.
Iya, itu susah juga loh. Udah. Ya sama susahnya sama yang susahnya. tadi barusan. Mm-mm. Jadi aku juga butuh dijelasin lagi sih yang Ya, aku sih sebenarnya udah bikin ya nih semuanya. nggak apa-apa sih Mas, cuma kayak kok aku bisa salah terus ya. Kenapa ya? Enggak, sebenarnya salahnya tuh kalau kamu salahnya tuh nggak begitu yang esensial kesalahannya itu. Kesalahannya kamu udah tahu kapan menggunakan akhiran untuk subjek saya, kalian, dia, kami, dan seterusnya kamu udah tahu. Cuma kadang kesalahannya itu hanya waktu kamu menentukan ini subjek, ini objeknya definite atau indefinite. Itu kayak ya kan, tapi sekali lagi untuk objek yang artikelnya edge, sebuah edge itu selalu indefinite. Ada nih yang kayak gini nih, misalnya contoh nomor 6 aja ya dicontekkan, yang maksudnya di 30 itu. Kan itu kan sutris kan udah jelas itu nasi goreng. Nasi goreng. Kok kosok ya jawabannya? Karena kalau maunya indefinite. Apa harus pakai A? Jadi ya kenapa? Aneh lagi. Harus pakai A gitu baru jadi definite gitu dia. Ya, atau contohnya kan kalau nasi goreng kan contohnya kalau seperti nasi putih. Nasi putih kan bisa dibilang itu nggak definit karena contohnya kalau maunya nasi putih mungkin ada garamnya atau nasi putih ala Cina atau nasi putih ala Indonesia kan enggak, kan itu hanya nasi putih nggak jelas general. Gitu. Nasi gorengnya tuh nggak jelas apa nasi goreng jadi atau nasi goreng ayam. Kalau indefinite itu nasi gorengnya secara umum, tapi kalau definite berarti nasi goreng yang ini nih. Betul. Ya, jadi memang kadang berbenturan dengan dari definisi sama indefinite itu kadang yang sering aku lihat sering membuat banyak kesalahan. Sama aku dulu juga kayak gitu, santai aja. Jadi ya tapi pada dasarnya kalau suatu kata objek tidak ada artikelnya itu biasanya indefinite. Itu langsung indefinite gitu. Atau indefinite. Terus kalau mamanya artikelnya edge saja gitu, sebenarnya itu udah dihilangkan juga nggak apa-apa. Edge itu hanya penanda bahwa mungkin satu saja gitu kan. Tapi kalau mamanya orang-orang yang penerjemah gitu, kadang mereka bilang kalau itu sudah indefinite objeknya, udah nggak usah dikasih artikel. Tapi lagi-lagi ada dispute. Jadi contohnya kalau mamanya ada yang bilang saya mau memasak satu nasi goreng hari Selasa gitu ya. Ada yang bersikeras harus menggunakan artikel karena kalau nggak ada artikel mengganggu. Tapi sebenarnya secara grammar objek yang indefinite itu tanpa artikel sudah oke. Sebenarnya. Jadi ya. Tapi untuk level A1 memang sebaiknya pakai O. Tapi kalau nama secara umum Schultries Versuchsketten. Tapi kalau mamanya contohnya yang pakai O itu aku tadi ingat sekarang jadi lupa ya. Yang kok jadi lupa sih? Tahu nggak sih kalau pas kalian ingat sesuatu tiba-tiba lupa itu loh. Oh iya. Sering. Ya, oke. Ada pertanyaan nggak selain itu? Selain ini? Ya ada yang kayak mendadak ada as-nya atau a, padahal nggak disuruh di dalam. Ya. Jadi apa contohnya ya? Jadi kalau yang terus jadi a kerben, terus jadi a teskoba. Ya aku bener sih teskobanya misalnya, tapi kok tiba-tiba ada a ya? Jadi apaan sih gitu? Karena Tesco nama tempat. Jadi Tesco. Jadi Tesco nama tempat kan. Terus kalau yang lain, jadi kayak pokoknya semua nama tempat pokoknya harus ada tambahan a gitu. Terus tapi yang paling
bagus lagi kalau A itu contohnya kalau Tesco yang ada di jalan apa ya? Jalan Beci gitu kan. Beci Tuti Oh, gitu. Tesco. Itu pasti pakai A karena itu udah definite kan itu Tesco yang itu gitu kan. Terus Gitu. jadi itu Tesco-nya Tesco yang itu tuh gitu kan. Terus tergantung lagi pada konteksnya. Contohnya untuk nomor 7 ya. Nomor 7 kan et modorot latok okerden. Jadi itu aku tadi juga koreksi itu bukan, aku salah, sebenarnya itu bukan modat, tapi modorot. Modorot, ya. Latok okerden. Jadi aku juga tanya tadi kemarin sih sama teman-temanku orang Hungaria, terus kan kalau umpamanya ada objek yang tidak pasti, contohnya kalau didapatkan edge atau objek tidak pasti itu tidak harus menggunakan artikel, tidak harus menggunakan cukup shulteris contohnya gitu kan. Kalau umpamanya tempat, kenapa tempat harus menggunakan itu kan? Iya, kenapa? Kan bisa saja kan contohnya kalau yang nomor 3 ini. Ya. Özel gombakot juitok ozerdöben. Jadi pada musim gugur, aku mengumpulkan atau mencari jamur-jamur di hutan, gitu kan? Terus aku bilang, loh, kan kalau di hutan itu kan nggak harus di hutan yang mana gitu, maksudnya. Mas, di hutan kan ruang terbuka bukannya yang bagian bawah ya? Nah, ini juga kalau ruang terbuka kan seharusnya kan di bagian bawah kan, ya benar. Tapi ada yang itu pork bone, ruang terbuka juga. Erdo itu erdoben, itu juga sama menggunakan akhiran bonden, walaupun ruang terbuka contohnya juga seperti konser, menjadi konser. Nah, kalau konser kan konserten. Walaupun konser kan bisa diadakan di ruangan tertutup, contohnya di gedung aula gitu kan. Konser. Tapi tetap aja konser itu pakai akhiran N, konserten. Jadi kadang ada yang aneh. Coba bayangin. Tapi itu konteks nggak banyak ya. Ini banyak Mas, ini salah semua jadinya. Kayak terus park. Nah, itu ruang terbuka tapi bonden ya. Tapi bonden kan? Iya. Aku mumet ya kayak. Bayangin itu susah kan, tapi ya aku bilang juga sama temenku kan, kalau umpamanya contohnya kalau saya gombakon itu konser dulu. Jadi kalau musim gugur aku ngumpulin jamur-jamur di hutan. Kan kita kan nggak penting hutannya hutan yang mana gitu kan. Bisa kalau umpamanya di hutan dekat rumahku umpamanya, ya oke, aku mengerti harus dikasih artikel on. Iya. Gitu kan, karena itu pasti kan. Tapi kan ini kan nggak penting hutannya di mana, mungkin hutan yang di dekat rumahku atau hutan yang ada di mana kan nggak penting. Tapi kenapa tetap harus ada os? Saya bilang ya harus seperti itu kan tempat. Oke. Oh, ya Allah. Ya Allah. Maaf Fauzo, udah ngerjain ini belum? Tapi ini nanti kita bahas saja. Jadi nanti lain hari kita bahas. Tapi kalau kamu yang udah aku koreksi nanti, kalau umpamanya kata-katanya penempatannya beda-beda nggak masalah ya, karena dalam bahasa Hungaria kata-kata itu gitu. lompat-lompat. Contohnya gombakot juetek oterduben ösel. Jadi seperti yang aku bilang dulu sebelumnya bahwa semua kata yang ada di awal kalimat itu yang tekankan. Jadi kalau ösel gombakot juetek oterduben itu artinya aku menekankan waktunya kapan. Iya. Gugur. Siap. Jadi bukan berarti salah ya kalau posisinya beda-beda sama yang aku pilih di sini. Iya. Oke. Banyak emang gitu di sini. Tapi kayaknya kita minggu depan kita berkutat sama ini dulu aja kali ya. Siap Mas. Ini. Yang penting kita ngelancarin dulu ini. Kalau mau boleh sih tambahin PR sedikit lagi. 10 aja, jangan 30 kebanyakan. 1,5 jam mau ngerjain. Loh. Tapi aku heads off beneran loh. Kamu bisa. Nah, soalnya kalau enggak nanti nggak bisa Mas. Ya memang sih ya, harus. Terus gimana Rizal? Kendalamu terbesar apa Rizal? Hafalan Mas.
Hafalan ya. Oh, aku belum sampai Rizal. Sampai Fauzul. Dia udah sampai ngapal, aku belum. Mau lebih keren kamu. Tapi nggak apa kalau mau nyontek lama-lama, kalau apa lihat contekan terus sama-sama kan bisa nyantol sendiri di kepala sebenarnya kalau asalkan banyak banyak dilatih kan. Don't worry, be happy. Kosakatanya kita tuh masih dikit banget Mas, itu masalahnya tuh. Iya, tapi sebenarnya sih kalau di kursus bahasa yang umum kan kita memberikan awal A1 itu ngajarin kosakata baru kan. A1 kan sebenarnya intinya kan intinya dari orang yang sudah menyelesaikan level A1 kan dia bisa menulis apa namanya surat pendek, dia bisa menulis postcard, dia bisa bercerita tentang apa namanya apa yang dia lakukan, apa yang dia lakukan hari ini, terus dia bisa memperkenalkan diri, dia bisa mengerti kalau orang tanya kamu dari mana, siapa namamu, dia bisa menulis mengisi data diri. Nah, itu tujuannya sih A1 sebenarnya kan. Jadi kita sebenarnya agak lebih advance daripada A1 kalau secara grammar lo ya. Oke, makanya berat karena kita masuk grammar. Tapi percayalah, kalau kamu tahu bisa mengerjakan grammar yang present tense ini, nanti gampang karena untuk past tense, conditional dan lain-lain akarnya itu sama, akarnya itu di present tense. Jadi kalau kamu present tense bagus, nanti past tense lancar. Oke, jadi lagi-lagi ya, balik lagi. Ini buat apa? Buat Rizal, kamu coba cek lagi file kita yang to be, terus sama yang ini, akhiran tempat, terus kata kerja, pembentukan kata kerjanya bagaimana, gimana cara membuat konjugasi, terdiri dari faktor apa aja konjugasi itu, kan? Terus rumus konjugasinya, tabel konjugasinya bagaimana. Oke, Rizal, siap-siap belajar, siap-siap latihan. Semangat. Sebelum kita tutup, saya aku ingin bahas lebih detail lagi sih. Tapi ya coba, aku pernah Santi pernah bikin kesalahan ini. Kata kerja dari Mondon nih. Coba Santi, kamu bisa nggak konjugasikan yang pertama, yang definite? Tunggu. Mondon. Mondoni bilang. Mondonok. Kalau in? Iya. Mondonok bukan? Bukan. Oh, definite. Oh, definite. Mondonom. Mondom. Oh, iya. Oke. Terus? Mondot. Monja. Monja, bagus. Monjuk. Monjatok. Monjak. Bagus. Itu kan masih ingat bagusan. Sekarang kamu coba Rizal. Ingat ya Rizal, di sini lihat. Kata kerjanya mon. Di sini ada tabel yang isinya akhirannya. Saya bilang. Jadi, mondok. Oke, bagus. Kamu? Mondos. Bagus. Dan dia atau Anda? Mon, oke. Kami? Mondung, bagus.
Monjoltuk. Mondotuk. 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 Mondotuk ya. Terus Mondotuk. mereka Mononok. Mondonok. Mondonok. Donok. Oke, jadi kata kerja mon ini adalah kata kerja yang mendapatkan sisipan kalau diubah menjadi infinitive. Dan sisipan ini akan mempengaruhi hanya ada di 3 kata kerja, yaitu pada kata kerja yang subjeknya T, indefinite, subjeknya T, indefinite, sama subjeknya indefinite. Selamat berakhir bulan dan berakhir pekan. Siap, Mas. Jangan lupa menyalakan lilin. Katanya kalau di sini kan kalau Halloween menyalakan lilin untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Oke. Oh, gitu. Nggak punya. Udah punya, tapi lilin beginian. Oh iya, boleh lilin pakai baterai ya? Iya. Oke. Ya udah, terima kasih untuk hari ini. Maaf sekali hari ini agak banyak meracau. Makasih juga, Mas. Ya, besok minggu depan semoga lebih baik ya hari ini. Lebih baik dari hari ini ya. Sampai ketemu minggu depan. Siastuk. Sama-sama, Mas. Siastuk. 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 Yo, wait. Yo, Selamat it's okay. tidur.